Dinasti Kerajaan Islam Pasca Umayyah, 750 Masehi 1300 Masehi. Kehancuran Masjid Al-Aqsa, Masjid Umar, pada pertengahan abad ke-7 Masehi juga menandai runtuhnya dinasti Umayyah. Sisa-sisa Umayyad ini pun segera minggat dari Jazirah Arabia. Ada yang melarikan diri dan bersembunyi di wilayah Afrika Utara, dan ada yang mengeksplorasi daerah baru di kawasan Spanyol. Alhasil, sebuah dinasti dan kerajaan Islam yang baru di Timur Tengah ini muncul kembali. Dan kali ini, kedaulatan Muslimin dipegang oleh keturunan paman Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Muthalib dan menamakan kerajaan mereka, Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa sekitar tahun 750 Masehi 969 Masehi. Saat itu, wilayah Al-Quds bisa dibilang sebagai daerah termakmur di seluruh Timur Tengah. Daerah ini juga penuh dengan keharmonisan dan toleransi antar umat beragama. Yahudi, Kristen, dan Muslim bebas melakukan aktivitas keagamaan mereka. Diskusi-diskusi lintas agama dan keyakinan kerap terjadi. Bahkan para penguasa sering memayungi aktivitas-aktivitas ini. Banyak sejarawan dan pakar geografi Islam yang menuturkannya, seperti Ibn Hawqal dan Istahri pada abad ke-10 Masehi. Ai-Muqaddasi, seorang ilmuwan yang dilahirkan pada tahun 946 Masehi di wilayah Palestina, juga menyatakan hal serupa. Selama tahun-tahun itu, tak ada ancaman perang atau peristiwa serius lainnya. Dan meski tak sebesar bangunan sebelumnya, tapi seluruh bangunan di Haram Al-Syarif yang pernah mengalami kehancuran akibat gempa telah kembali direnovasi dan direkonstruksi. Ada dua orang raja dari dinasti Abbasiyah yang berperan dalam pembangunan tempat itu, yaitu Al-Mahdi dan Al-Mansur. Kedua raja ini berkuasa antara 754 Masehi hingga 785 Masehi. Pada awal abad ke-11 Masehi, dinasti Fatimiyah yaitu sebuah kerajaan di wilayah Mesir akhirnya muncul. Al-Hakim Bey Amr Allah, seorang penguasanya, mengeluarkan perintah untuk menghancurkan seluruh gereja dan sinagog di Al-Quds yang akhirnya mengobarkan Perang Salib I. Seluruh penduduk Kristen di Eropa menjadi berang dan segera bertolak ke Yerusalem. Terjadi perlawanan berat dari warga Al-Quds dan tentara-tentara Muslim yang tetap bertahan di sana. Namun pada 15 Juli 1099, kota Yerusalem jatuh ke tangan kaum Salibis setelah pengepungan yang berlangsung selama sebulan. Setelah seluruh warga kota dan tentara menyerah, para komandan tentara Salibis ini tidak berlaku seperti di zaman periode Khalifah Umar yang memaafkan penguasa lokal dan menjamin keselamatan jiwa serta harta mereka. Tak tanggung-tanggung, nyaris seluruh manusia yang bernapas di kota itu dibantai tanpa ampun. Lelaki, perempuan, anak kecil, dan orang tua tak disisakan. Raymond de Aguiliers, seorang cap lain, pendeta tentara, untuk Raymond de Saint-Gilles, seorang bangsawan Tulus di Perancis, menulis dalam catatannya sebagai berikut, "Tumpukan kepala, tangan, dan kaki manusia bisa dilihat di seluruh jalanan kota, sehingga bila berjalan, setiap orang pasti melangkahi mayat-mayat manusia dan kuda." Tapi ini benar-benar tak seberapa bila dibandingkan dengan yang terjadi di Kuil Salomo, tempat yang biasanya diselenggarakan upacara-upacara keagamaan. Apa yang terjadi di sana? Jika aku mengatakan sejujurnya, hal itu pasti akan semakin menguatkan keimanan kalian. Setidaknya, cukuplah dengan beberapa hal yang disampaikan ini, bahwa di kuil dan pelataran Salomo, orang menaiki kuda melintasi darah setinggi lutut dan tali kekangnya. Bahwa tempat ini harus dibanjiri darah para pengingkar, tentu saja itu merupakan penghakiman yang adil dan memuaskan dari Tuhan, karena kota ini telah lama dipenuhi oleh dosa. Kata ini telah dipenuhi dengan mayat dan darah. Setelah peristiwa yang memilukan itu, Yerusalem menjadi ibu kota dari sebuah pemerintahan feodal yaitu Kerajaan Yerusalem, yang mana Raja Yerusalem adalah pemimpin tertingginya. Umat Kristen pun segera berdatangan dari Barat, Eropa, dan membangun kembali gereja-gereja yang diasosiasikan dengan Yesus Kristus. Sementara Bait Al-Maqdis Muslimin dialihfungsikan untuk kepentingan para pejuang Salibis. Pada saat itulah muncul suatu pasukan khusus yang bernama Knights Templars dan berkuasanya bangsa Frankis. Menurut riwayat, ia ditujukan untuk menjaga para peziarah Kristen yang datang ke tempat tersebut. Kerajaan Yerusalem menguasai Al-Quds sampai tahun 1291 Masehi. Namun pada tahun 1187 Masehi, kota itu berhasil dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan Islam sekali lagi telah memberikan ruang toleransi bagi semua agama yang berada di sana termasuk Kristen. Pada masa kerajaan Yerusalem, nama Masjid Al-Aqsa diubah menjadi Templum Salomonis, Kuil Salomo, sedangkan Kubah As-Sahra menjadi Templum Domini atau Lord Temple, Kuil Tuhan. Melalui analisa ini, kini bisa dipastikan pula bahwa saat itu pasukan Kristen telah diprovokasi dan ditunggangi oleh sekelompok Yahudi peranakan Eropa yang memiliki basis di Perancis, Jerman, dan Inggris. Alasannya,
Sejak semula Kristen tak pernah menganggap Haram al-Syarif sebagai lokasi yang penting dan terkait dengan keimanan mereka. Kaisar Kristen pertama, Konstantin Agung dan ibunya, Ratu Helena, bahkan seluruh kaisar Romawi hingga periode penguasaan Islam atas Yerusalem. Menjadi bukti nyata bahwa secara teologis, Kristenitas tak memiliki asosiasi apapun dengan tempat itu. Munculnya istilah kuil Salomo, untuk Masjid Al-Aqsa, kuil Tuhan, untuk Kubah As-Sahra, dan Ksatria kuil, Knight Templar, hanya bisa diproduksi oleh teologi Yahudi dan bukan teologi Kristen. Apalagi saat itu tentunya Kristen yang paling berkuasa hanyalah Katolik Roma. Basis teologi mereka telah difinalisasikan oleh seorang filosof Katolik Pares-Celance, Thomas Aquinas melalui magnum opusnya, Summa Theologia. Kisah hiperbola tentang Maria Magdalena alias MM yang kini sedang syarat diperbincangkan oleh kelompok Protestan dan sebagian Muslimin adalah kesalahan fatal. Mereka tidak tahu bahwa MM itu tidak berhubungan dengan pribadi seorang wanita yang pernah hidup di zaman Yesus, yaitu Maria Magdalena. Tapi ia, MM, merupakan sandi organisasi dan pergerakan pemerintahan Yahudi di pengasingan, saat itu di Eropa. Mungkin pada lain kesempatan, saya akan membongkar kepalsuan dan kebohongan Zionisme ini lebih jauh, dan yang telah mengatasnamakan figur Maria Magdalena, insya Allah. Pada 1219 Masehi, tembok kota Al-Quds dirobohkan atas perintah Sultan dari Damaskus. Dan melalui sebuah perjanjian dengan Mesir pada tahun 1229 Masehi, Yerusalem dikuasai kembali oleh Frederick II dari Jerman. Dia mulai membangun kembali tembok-tembok kota Yerusalem tahun 1239 Masehi, namun dirobohkan lagi oleh seorang amir dari wilayah Kerak, yaitu Daude. Tahun 1243 Masehi, Yerusalem dikuasai kembali oleh Kristen dan tembok-tembok kota akhirnya dibangun. Tapi pada tahun 1244 Masehi, Yerusalem diserbu dan dikuasai oleh bangsa Tartar dari Kharesmian selama 3 tahun, sebelum akhirnya diusir oleh penguasa Muslim dari Mesir tahun 1247 Masehi. Gempuran terbesar dan yang paling menakutkan dari bangsa Tartar terjadi pada tahun 1260 di bawah kepimpinan Hulaguhan. Saat itu, umat Yahudi adalah kelompok pertama yang lari kocar-kacir untuk segera meninggalkan kota Yerusalem.